Shalom, selamat siang. Saya Yunita Lucia Serlina Bunga dari RPTK IAKN Ambon, mahasiswa PPG dalam jabatan. Hari Senin 28 Agustus, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Uji kinerja praktek pembelajaran ini saya lakukan pada SMA Negeri 2 Purwokerto, kelas 10 dengan materi dewasa dalam segala aspek. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sehat semua ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberkati dengan kesehatan ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, kita akan berdoa dulu. Karena itu Bu Yunita minta kesediaan Wendy untuk berdoa. Silakan Wendy. Mari teman-teman Amin. Terima kasih Wendy yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ya, tentu kamu baru habis pelajaran ya. Ada yang baru habis matematika, ada yang baru habis fisika, ada yang baru habis kimia, biologi, atau juga ada yang baru habis seni budaya, bahasa Jawa gitu kan ya. Kita puji Tuhan dulu ya, supaya kita lebih semangat. Ya, silakan Yudit. Mainkan musiknya. Hari ini kurasa bahagia. Berdiri dong biar lebih semangat. Coba berdiri. Semangat. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yunita mau dengar suara kalian yang merdu-merdu dalam yel-yel ini ya. Kita mulai yel-yelnya. Anak Tuhan Yesus, semangat, penuh cinta, yes, yes, yes. Nah, berarti kalian sudah semakin fresh untuk mengikuti pelajaran. Oke, anak-anak, siang hari ini kita akan mempelajari tema tentang dewasa dalam segala aspek. Ya, tema apa? Dewasa dalam segala aspek. Ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Itu capaiannya. Lalu, alur tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami arti dewasa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Yang kedua, menghayati makna perilaku dewasa dan tidak dewasa di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, meyakini pesan Alkitab dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52, 1 Korintus 14 ayat 20 dan Kolose 1 ayat 10, serta memiliki tekad untuk bertumbuh semakin dewasa. Itu ATP-nya. Sekarang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, ada 5. Kita lanjut. Kompetensi awalnya
peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oke. Nah, kurikulum Merdeka itu ciri khasnya di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, ya. Maka profil pelajar Pancasila dalam tema ini itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, pelajar menjadi pribadi yang mandiri. Artinya menghargai diri sendiri yang terwujud dari sikap integritas, ya, menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dipikirkan dan tindakannya. Lalu yang berikutnya bernalar kritis, ya, mampu menganalisa dinamika kehidupan sebagai anugerah Allah secara kritis sebagai pribadi yang dewasa. Dan yang terakhir ketiga, kreatif, ya, aktif menolong orang yang membutuhkan dan memberikan solusi atau jalan keluar sehingga mampu untuk menjadi pribadi yang dewasa dan meneladani ajaran Tuhan. Nah, sekarang Bu Yunita mau memberikan pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian pentingkah untuk bertumbuh menjadi dewasa? Winnie, bagaimana menurut Winnie? Pentingkah bertumbuh menjadi dewasa, Winnie? Yang keras, Winnie? Penting? Lebih keras lagi, penting nggak? Penting. Menurut Winnie penting. Arneta, bagaimana? Penting. Menurut Fadil, penting tidak? Penting. Delson? Penting. Oke. William, Arneta, Fadil, dan Delson mengatakan penting untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah, selanjutnya, menurut kalian, apakah dalam pertumbuhan kedewasaan kalian itu Tuhan pun ikut berperan dalam perkembangan kedewasaanmu? Wendy? Menurut saya ikut berperan. Iya, menurut Wendy Tuhan ikut berperan. Tuhan itu berperan dalam perkembangan kita di berbagai aspek kedewasaan, ya. Lalu yang terakhir, coba kamu tunjukkan apa saja sikap seorang remaja atau pemuda Kristen yang mencerminkan kedewasaan. Satu orang, coba sebutkan satu saja. Mulai dari Yudit. Apa Yudit? Sikap remaja Kristen yang menunjukkan kedewasaan. Satu saja. Mampu menyelesaikan masalah. Mampu menyelesaikan masalah. Delson, apa Delson? Oke. Mari kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran kita, ya. Anak-anak, ada 6 gambar yang akan Bu Yunita tunjukkan kepada kalian, ya. Gambar pertama menunjukkan kedewasaan dalam aspek apa? Ayo, yang bisa angkat tangan, ayo. Yo, gambar pertama ini, ayo. Siapa angkat tangan? Ayo angkat tangan. Jangan malu-malu, gak ada yang salah, ayo. Siapa yang angkat tangan? Tasya? Silakan. Menurut saya itu kedewasaan secara intelektual. Ya, kedewasaan dalam aspek intelektual atau cara berpikir. Ya, oke. Gambar yang kedua, ya, siapa yang tahu? Dari ke-6 gambar itu kita jadi tahu bahwa setiap orang akan mengalami kedewasaan mulai dari aspek fisik sampai nanti moral spiritual, ya kan ya? Sehingga ada ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami, buka Alkitabmu, mari baca Lukas 2 ayat 52. Ayo, baca Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Dan Yesus makin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya, dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari Lukas 2 ayat 52, kedewasaan apa yang Yesus miliki? Coba. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin
kasih oleh Allah dan manusia. Kedewasaan apa Yesus miliki? Apa ayo? Coba. Kedewasaan secara fisik bertambah besar. Lalu kedewasaan apa lagi? Secara moral. Lalu apa lagi? Sekarang kamu lihat dirimu masing-masing. Ya, lihat dirimu. Lalu kamu kenali dirimu. Pertumbuhan kedewasaan apa saja yang sudah ada di dalam dirimu. Ya. Secara fisik saya sudah bertumbuh tinggi, berat badan juga bertambah. Ya. Secara intelektual saya jadi lebih bisa berpikir dengan tenang, tidak gegabah. Ya. Terus secara emosi saya lebih bisa mengontrol emosi saya. Ya. Secara sosial saya bisa berteman dengan. Ya. Oke. Sudah? Secara spiritual saya jadi lebih bisa dekat dengan Tuhan dengan saat itu. Ya, oke. Tasya melihat dalam dirinya mulai dari fisik sampai moral, dia sudah mengalami kedewasaan itu. Ya, tepuk tangan buat Tasya. Nah, kita berdiri berhadap-hadapan. Ayo, berdiri berhadap-hadapan. Ya, silakan berhadap-hadapan. Sekarang, silakan kalian memberikan gambaran ekspresi mukamu, terserah kamu mau ekspresi muka seperti apa. Ya, lihatlah ekspresi muka temanmu, kamu saling mengamati. Ayo, ya. Oke, sekarang silakan coba kalian berdua ulang menunjukkan saling berhadapan ekspresi kalian berdua. Ya, tadi itu yang kalian munculkan ya, yang kalian tunjukkan ya. Sekarang coba pilih ekspresi apa yang tadi ditunjukkan oleh dia. Senyum. Senyum dalam hal apa? Dia sedang bahagia kah? Atau sedang mengejek? Atau sedang apa? Oh, senyum bahagia. Sekarang Yudit, apa yang kamu lihat? Berseri-seri wajah. Wajahnya Willy berseri-seri, ya. Jadi senyumnya menunjukkan wajahnya yang berseri-seri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, dan Willy silakan duduk. Ya, ada beberapa pandangan tentang kedewasaan. Yang pertama, Chili Davis mengatakan bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Ini tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya. Lalu Abraham Lincoln sendiri mengatakan, yang penting itu bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Jadi bukan masalah berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk hidupmu, tetapi apa yang telah kamu lakukan dalam tahun-tahun hidupmu. Itu kedewasaan ya. Nah, dan ada 6 aspek kedewasaan ya. Apa saja ke-6 aspek itu? Ya. Yang pertama, dewasa secara fisik. Ya, mari kita baca bersama-sama. William baca yang keras. Apa William dewasa secara fisik? Sudah mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan secara maksimal di gizi yang memadai. Ya, sudah mengalami pertambahan tinggi, berat badan, ya, dengan gizi yang memadai. Ya, kamu semuanya secara fisik sudah mengalami kedewasaan. Lalu yang berikutnya secara intelektual, Tasya. Dewasa secara intelektual atau secara berpikir adalah menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau dalam mengambil keputusan. Nah, ya, jadi kedewasaan dalam cara berpikir atau intelektual adalah bagaimana kita memakai akal budi pemberian Tuhan ini, ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan penilaian tentang benar atau salah, baik atau tidak baik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat suatu kesimpulan, ya, dari apa yang sudah Bu Yunita jelaskan.
Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi intisari dari pembelajaran hari ini? Willy, apa yang Willy dapatkan? Sepertinya Willy ngantuk ya. Iya Willy. Ya, coba sekarang supaya hilang ngantuknya, apa yang Willy dapatkan? Kita bisa bertindak dan bisa mengontrol emosi. Berpikir dulu sebelum bertindak dan bisa mengontrol emosi. Oke. Untuk memberikan penguatan, ya, maka nanti Bu Yunita akan menayangkan satu video, ya. Tapi sebelum menayangkan video ini, ada tugas yang sudah Bu Yunita berikan di LKPD, ya. Tugas itu harus kalian kerjakan, ya. Nanti di LMS kalian masing-masing, ya. Ada pertanyaan dalam bentuk gambar dan ada pertanyaan dalam bentuk uraian. Dikerjakan tugas itu lalu dikumpulkan lewat LMS. Paham ya? Ya, kalau paham, maka sekarang mari kita lihat ya videonya. Untuk bisa Anda serahkan harta Anda. Karena itu maka. Oke, ya, itu video ya yang semakin menguatkan kita ya bahwa orang yang dewasa itu tidak egois, ya, dia selalu memikirkan orang lain, ya, dia mau berubah untuk menjadi lebih baik dan dia juga menghargai sebuah komitmen. Komitmen untuk apa anak-anak? Komitmen untuk mengalami perubahan, ya. Karena itu Bu Yunita sekarang ya minta kepada setiap anak masing-masing, buatlah satu komitmen di dalam dirimu terkait dengan kamu mau berproses menjadi dewasa atau tidak. Asya, apa komitmenmu? Lebih rajin lagi saat ini. Mau lebih rajin lagi bersaat teduh. Tidak kan? Oke. Komitmen itu kamu ambil sendiri. Orang yang dewasa adalah orang yang menghargai dan memegang komitmen yang dia bangun. Ya, oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Sebelum kalian pulang ke kelasnya, kita yel-yel dulu. Anak Tuhan Yesus, semangat, penuh cinta, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya.